Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan syafaatnya kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas studi hadis yang diampu oleh Ibu Wilda Nurul Islami. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Erna. Yang kedua, saudari Yeni Farida. Yang ketiga, saudari Aulia. Yang keempat, saudari Siamiarsi. Dan yang kelima, saudari Uni Rianti. Materi yang akan kami sampaikan yaitu hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Materi-materi tersebut meliputi pengertian kehujahan hadis, dalil-dalil yang menetapkan kehujahannya berdasarkan petunjuk akal, berdasarkan petunjuk nas Al-Quran, berdasarkan ijma' para sahabat, dan juga golongan yang menolak kehujahannya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Yeni Farida, yaitu pengertian kehujahan hadis dan juga dalil-dalil yang menetapkan kehujahannya. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan petunjuk akal akan disampaikan saya sendiri Erna. Dan yang selanjutnya berdasarkan petunjuk nas Al-Quran akan disampaikan oleh saudari Aulia Rahma. Dan juga berdasarkan ijma' para sahabat akan disampaikan oleh saudari Siamiarsi. Dan yang terakhir, golongan yang menolak kehujahannya akan disampaikan oleh saudari Uni Rianti. Berikut video-video penjelasannya. Pengertian hujjah. Hujjah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Sehingga kata berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Kadangkala kata hujjah disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa hadis atau sunnah merupakan hujjah dalam syariat Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i untuk menyangkal semua pendapat yang dipegang oleh pihak-pihak yang tidak mau mengakui sunnah sebagai hukum Islam. Dalam dalil yang kuat, dengan dalil yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh sangkalan dan penentangan, Imam Syafi'i hanya mengisyaratkan bahwa sebuah hadis yang dapat dijadikan sumber hukum yaitu haruslah hadis yang sahih, yang sambung sanadnya. Untuk menguatkan pendapatnya mengenai kedudukan dan kehujahan hadis, beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah Allah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara ringkasnya adalah sama. Iman terhadap Nabi Muhammad SAW mengharuskan tunduk kepada semua perkataan, tingkah laku, dan ketetapan beliau. Yang kedua, salah satu tugas terpenting Rasulullah adalah menyampaikan Alkitab dan Al-Hikmah. Di sini yang dinamakan Alkitab yaitu Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah yaitu hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga, Allah mewajibkan setiap mukminin untuk taat dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi bagi siapa saja yang telah dinyatakan wajib untuk ditaati, maka semua ucapannya harus dipatuhi. Yang keempat, Allah telah menetapkan semua orang yang melanggar hukum Rasulullah sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Oleh sebab itu, semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah merupakan harus diikuti dan menjadi hujjah yang kuat. Yang kelima, Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya, menjelaskan syariat, mengikuti wahyunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah benar-benar telah menyampaikan risalahnya atau memberitakan dan mengikuti wahyunya. Dalam menyampaikan risalahnya, Rasulullah melakukan dengan membaca Al-Quran dan membacakannya kepada manusia, kemudian dijelaskan isinya. Dalil-dalil kehujahan hadis. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari beberapa dalil sebagai berikut. Berdasarkan petunjuk akal, kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan.
Namun, tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai nas menasnya. Para filsuf berpendapat bahwa akal merupakan salah satu dari jiwa, yaitu al-nafs dan al-ruh, yang terdapat dalam diri manusia, dan kata tersebut berasal dari Al-Quran yang telah masuk ke dalam bahasa kita dalam bentuk nafsu, yaitu nafas dan ruh. Definisi akal adalah sebagai salah satu rohaniah yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, menilai apakah sesuai, benar atau salah. Al-Quran mengecam orang-orang yang mengikuti tradisi leluhur tanpa dasar ilmu pengetahuan. Itulah salah satu contoh penekanan Al-Quran dan hadis pentingnya penggunaan akal. Hadis sejalan dengan Al-Quran juga memberikan kedudukan tertinggi pada akal. Salah satu hadis mengatakan, agama ialah penggunaan akal. Tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Betapa tingginya kedudukan akal dalam agama Islam dapat dilihat dari hadis qudsi yang di dalamnya bahwa Tuhan bersabda kepada akal. Jika diteliti lebih jauh, posisi akal atau aturan penggunaan akal di dalam hadis memiliki banyak ragam penjelasan. Setidaknya ada dua kelompok pemahaman yang terjadi. Yang pertama, hadis Nabi sangat menganjurkan kita berpikir apa saja, sampai-sampai seseorang dikatakan tidak beragama ketika tidak memiliki akal. Yang kedua, hadis lain ada yang mengatakan boleh seseorang berakal, akan tetapi harus mempertimbangkan jangan sampai akal dipakai untuk berpikir tentang zat Allah, karena akal tidak akan sanggup. Cukup bagi akal digunakan untuk berpikir tentang makhluk Allah atau ciptaannya saja. Demikian hadis berdasarkan petunjuk akal. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita mempercayai segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sebagai pedoman hidup. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi, Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya, Qul ati'ullaha wa rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, yakni dalam seluruh perintah dan larangannya. Fa'in tawallau, jika kamu berpaling, yakni jika kalian menolak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mencintai kalian. Fa'innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, yakni sebagai bentuk isyarat atas kemarahan dan kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir. Tertuang pula dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, dan kitab-kitab Allah di hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam surat An-Nisa, Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan di akhir ayat Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat kepada Rasulullah serta sunnah Rasulullah. Begitu juga kita dilarang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta sunnahnya. Ungkapan tersebut merupakan suatu kesepakatan umat Islam yang tidak pernah diperselisihkan. Hadis sebagai sumber ajaran Islam berdasarkan ijma' para sahabat. Ijma' didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun secara ringkasnya dapat dikatakan sebagai berikut.
kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama Islam. Hadis berdasarkan ijma' para sahabat dan umat setelah mereka. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan ijma' untuk merujuk kepada sunnah dan menempatkannya sebagai satu sumber hukum syariat yang mendampingi Al-Quran. Di antaranya ialah para khulafaur rasyidin dan orang-orang yang datang setelah mereka yang menyatakannya dengan perkataan maupun perbuatan. Abdu bin Humaid, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi meriwayatkan bahwa Khalid ibnu Usaid berkata kepada Abdullah ibnu Umar, "Sesungguhnya kami menemukan sholat al-hadar bagi orang yang tidak bepergian dan sholat khauf atau sholat dalam keadaan waspada saat peperangan di dalam Al-Quran. Tetapi kami tidak menemukan sholat as-safar bagi orang yang bepergian." Ibnu Umar berkata, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidak mengetahuinya. Sesungguhnya kita melakukannya dan mengqashar sholat di dalam perjalanan sebagai satu sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, ada seorang nenek tua datang kepadanya setelah kematian cucunya, meminta bagian warisan dari cucunya. Maka Abu Bakar berkata, "Aku tidak menemukan sedikit pun bagian untukmu di dalam kitabullah, dan aku juga tidak pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu bagian untukmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang yang hadir di situ. Maka berdirilah Al-Mughirah bin Syu'bah dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya bagian sebanyak 1/6. Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apakah ada seorang saksi bersama dirimu?" Kemudian Muhammad bin Maslamah bersaksi untuk masalah itu. Lalu Abu Bakar melaksanakannya. Tindakan yang sama diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para fuqaha di tiap kota-kota besar, para imam mazhab yang diikuti oleh pengikut dan murid-murid mereka, hingga pada akhirnya sunnah atau hadis menjadi sumber hukum yang sangat kaya bagi semua kalangan dalam berbagai bidang fikih. Demikian penjelasan tentang hadis berdasarkan ijma' para sahabat. Golongan yang menolak kehujahannya adalah menurut Imam Syafi'i membagi mereka ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kelompok kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Para ahli hadis menyebut kelompok ini sebagai kelompok ingkar sunnah. Bagi mereka, perintah sholat 5 waktu telah tertera dalam Al-Quran. Adapun alasan lain adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab yang baik, dan tentunya Al-Quran tersebut akan dapat dipahami dengan baik pula. Mereka berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam urusan agama. Menurut kelompok ini, urusan agama harus didasarkan pada dalil yang qat'iyah yang diyakini akan dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu, hanya Al-Quran dan hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah pada periode modern, tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan 20 yang terkenal adalah Taufik Sidki dari Mesir, Ghulam Ahmad Parvez dari India, Rashid Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Kosasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar sunnah secara keseluruhan. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain Lukman Sa'ad, Dirut PT Golia Indonesia, Dadang Setio Groho, karyawan Unilever, Safran Batubara, guru SMP Yayasan Wakuf Muslim Tanah Tinggi, dan Dalimi Lubis, karyawan kantor Departemen Agama Padang Panjang. Mereka beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran, dan jika Rasul berani membuat hadis selain dari ayat-ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah urat lehernya sampai putus dan ditarik jambulnya. Jambul pendusta dan yang durhaka. Bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran.
Nabi hanya bertugas menyampaikan. Kesahihan hadis ahad bukan didasarkan pada hayalan, melainkan didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian golongan yang menolak hujjah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.